keturunanku fisul bi Ali bin Abi Thalib, di tulang rusuknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Rasulullah mah beda sama nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain langsung dari keturunannya yang laki-laki, tapi kalau Rasulullah dijadikan keturunannya itu dititipkan di tulang rusuknya Sayyidina Ali. Paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Nih kalau bapak nih keturunan kuatnya dari mana? Dari sisi ibu atau dari sisi bapak? Dari sisi bapak atau dari sisi ibu? Yang lebih kuat? Bapak. Tapi kalau keturunan Rasulullah SAW dijadikan keturunannya itu dititipin di tulang rusuknya Sayyidina Ali. Walaupun Sayyidina Ali bukan putranya Rasulullah, yang putranya Rasulullah adalah Siti Fatimah, tetapi Allah jadikan keturunan Rasulullah SAW dari tulang rusuknya Nabi besar Muhammad SAW. Apabila Rasulullah yang sudah bersabda, apabila Rasulullah yang sudah menyatakan, ingat, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah beliau berbicara dengan suatu kalimat kecuali itu adalah dari wahyu dari Allah SWT, bukan dari hawa nafsu beliau. Beliau menyatakan tersebut berarti itulah adalah wahyu dari Allah. Seakan-akan Allah menyatakan bahwa keturunan Rasulullah SAW bukan dari putrinya tetapi dari suaminya yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Maka kalau begini sudah jelas habaib adalah keturunan siapa? Bu, habaib keturunan siapa? Pak, habaib keturunan siapa? Rasul. Ibu, saya tanya nih, udah pada ngantuk tak? Habaib keturunan siapa? Rasulullah SAW. Ibu cinta sama Rasulullah? Yang keras dong. Cinta nggak sama Rasulullah? Jawab semuanya. Cinta nggak sama Rasulullah? Nggak bakalan diterima cintanya sama Rasulullah kalau nggak cinta sama sahabat-sahabat beliau, kalau nggak cinta sama keluarga-keluarga beliau. Karena Rasulullah bersabda, man ahabballah ahabbal Quran, wa man ahabbal Quran ahabbani, wa man ahabbani ahabba ashabi wa qarabati. Barang siapa yang cinta kepada Allah, maka dia cinta akan Al-Quran. Barang siapa cinta akan Al-Quran, maka dia cinta kepada aku. Barang siapa yang cinta kepada aku, maka dia cinta kepada sahabat-sahabatku dan keluarga-keluargaku. Di antaranya sekarang adalah yang namanya keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka sekali lagi ibu, saudara-saudara sekalian, satu, Al-Quran kita cintai demi cinta kepada Allah. Kita cinta Al-Quran harus cinta kepada Rasulullah, wajib cinta kepada Rasulullah kita sekalian. Tidak sah cinta kepada Rasulullah apabila tidak cinta kepada zuriyah atau keluarga Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya lagi, cinta nggak sama Rasulullah? Cinta nggak sama Al-Quran? Cinta nggak sama sahabat Nabi? Cinta enggak sama keluarga Rasulullah? Alhamdulillah Rabbil Alamin, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Nanti di yaumil qiyamah mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang yang kita cintai, yang kita nyatakan sekarang, yaitu dengan Rasulullah, dengan para aulianya Allah, dengan keluarga Rasulullah SAW. Amin ya Rabbal. Sekian demikian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang salah dan kurang sopan, mahampura cengnya ceng hampura tuh kain balik dicegat dia. Hampura tuh. Alhamdulillah. Kayak ulin kan itunya. Tegal Kunir Carolina. Kayak malam Selasa, malam tahun baru. Dia ada ke mana malam tahun baru dia? Ke laut. Ayang ke laut. Tanjung Kait keur naik ya China ya hayang tuh. Hayang bubur paeh dia ke Tanjung Kait. Kangke ya diundang kukula ya kabehan, ibu-ibu kabehan diundang kukula ke malam tahun baru di kula ya acara maulid ya malam Selasa alamatna pokoknya arah kali itu tukang mau ke aya desa Tegal Kunir Kidul, kampungna kampung Carolina, didinya aya umbul-umbul sarua jeung di dieu rame ngan di kula mah saeutik jelemana nya paling enggak aya 2-3 urang ya. Hari can dimulai mah insyaallah hari geus mulai mah loba. Itu ke malam Selasa punya.
Pak, pemuda ya datang maulid. Nanti ada penceramahnya Habib Ahmad bin Usman Ali Idrus Indramayu, Habib Salih Wal Jufri, dan Kiai Haji Saiful Anwar dari Bekasi. Dan kalau mau ikut juga nanti ada ijazah Asmaul Husna dari guru saya dari Malang, Jawa Timur sana, Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Ba'da maghrib acaranya baca Asmaul Husna dan diijazahkan Asmaul Husna. Itu Masya Allah Bu, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda bisa datang kalau mau ikutan Asmaul Husna ya, sama guru saya Habib Abdurrahman bin Faqih Malang. Itu sebelum maghrib datang sono, sholat maghrib berjamaah di sana, nanti ikutan Asmaul Husna ya. Jauh enggak dari sini ke Tegal Kunir jauh enggak jauh. Oh jauh, alhamdulillah, pahalanya lebih gede. Jauh apa dekat? Ya dekat ya. Kalau dekat datang, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya, panjang umur semuanya. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah bisa menghadiri acara-acara maulid seperti ini. Ini orang sininya bosan nggak ngadain maulid seperti ini? Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan tahun besok lebih gede lagi. Amin ya rabbal alamin ya. Saya doakan mudah-mudahan semuanya, panitia, semuanya, warga di sini, tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh-tokoh agamanya juga yang hadir di sini, mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat walafiat ya, rezekinya yang melimpah ruah dan barokah. Mudah-mudahan diberikan keberkahan di dalam hidupnya, mudah-mudahan dikumpulkan dengan Rasulullah SAW nanti di yaumil qiyamah, meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nanti malam setelah pondok pesantren dan majelis taklim Nurul Imdad ya, malam Selasa, mudah-mudahan semuanya hadir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai larut malam. Untuk itu, baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Yang Mulia Habib Haidar Al-Hadar, yang insyaallah akan memberikan tausiah. Mudah-mudahan tentunya kita dapat mengambil manfaat untuk kehidupan kita. Untuk itu, marilah kita dengarkan dan kita simak, dan juga nanti insya Allah acara ini akan ditutup dengan doa oleh Habib Abdullah. Baik, untuk itu kepada Al-Mukarram Habib Haidar, pada beliau waktu kami persilakan. Ala Nabi wa alihi salawat, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Geng, pemuda masih semangat masih. Semoga yang jawab salam Habib doain sehat badannya, panjang umurnya, murah rezekinya. Yang belum dapat pekerjaan, Allah yang pengen kerjanya. Yang belum dapat jodoh, Allah kasih jodoh yang soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bu, masih semangat enggak? Bu, Fred, Bu,
semoga yang jawab salam Habib doain yang punya utang dilunasi, yang punya kreditan cepet lunas, yang belum dapat jodoh pemudinya Allah kasih laki-laki yang soleh, imam yang bijaksana, tanggung jawab dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala baina abdihi bil maratib wa ja'ala minhum aqtaban wa abdalan wa agwasan wa awliya'a bihim yanzirullahu al-ghamamati thaqib. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa azimana wa ka'bati qulubina Muhammadan abduhu war rasuluh sayyidul aajimi wal a'arib. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala nabiyyika wa rasulika khataman nabiyyin wa akramal awwalina wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farrij alal muslimin amin ya qawiyyu ya matin waghfir syarra dhalimin irhamna ya Allah rahmatal muhda lil alamin amin ya rabbal. Bu, lanjut nggak? Lanjut nggak? Ini acara masih mau dilanjut apa kagak? Lanjut kagak? Pemuda buat anak kobong satu Habib pesan. Di Geruduk ini dahulu kala ada satu kiai yang Habib paling cintain sampai sekarang, sampai detik ini. Namanya almarhum Kiai Haji. Siapa namanya? Almarhum Kiai Haji. Assalamualaikum. Almarhum Kiai Haji Anhar. Tahu? Kenal nggak? Nggak ada kiai yang hidup kayak beliau. Satu kampung Geruduk ini semuanya rukun, sejahtera, sentosa. Itu yang pertama. Kedua, dia punya murid-muridnya itu penuh adab, penuh akhlak, penuh tata krama dan budi pekerti. Nggak kayak orang zaman sekarang. Katanya anak kobong belajar kitab salaf, ketika orang lagi pada baca Al-Quran diteriakin Allah. Betul? Lu dengar nggak itu tolol? Dengar nggak? Orang kayak begitu tuh demi Allah nggak lain nggak bukan akhlaknya semuanya fasadah, akhlaknya semua itu jelek. Sebab dikatakan dalam kitab Mukasyifatul Qulub bil Imam Ghazali, beliau mengatakan kullut tariq masdudah ila man ikhtafa bi asali Rasulillah. Setiap jalan seorang yang menuju kepada Allah seluruhnya akan tertutup. Apalagi ketika di jalan tersebut tidak didahulukan akhlak kepada baginda Nabi besar Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui, dalam peringatan acara Maulid ini telah banyak orang di zaman sekarang, entah itu kiainya, entah itu ustadznya ataupun habaibnya, banyak daripada orang zaman sekarang ini tidaklah mengenal daripada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad yang dia hanya fahami ialah yang pertama, Nabi lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun-tahun gajah. Akan tetapi secara spesifikasinya, secara otentiknya, dia orang tidak memahami akan kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diabadikan, yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak kaum muslimin muslimat, laki-laki maupun wanita, ketika dibacakan Quran, ketika dibacakan Maulid, dia punya lisan, dia punya mulut, tidak lain dan tidak bukan sibuk dengan kesibukannya sendiri. Berapa banyak orang baca Al-Quran zaman sekarang, dari ustadz, kiai, habaib, bahkan
orang ajam sekalipun tidak bisa mengerti akan perkataan tersebut. Pak, Bu, berapa banyak orang baca Al-Quran yang seharusnya dia menyebut nama Allah, mulutnya sibuk dengan asap rokok. Betul? Tong, pemuda, betul. Panitia tahan dulu kalendernya. Betul kagak? Betul kagak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sumpah demi Allah, Nabi Muhammad mulia, kemuliaan beliau yang telah diagungkan oleh Allah, kemuliaan beliau yang telah diabadikan oleh Allah, bahkan daripada imam-imam kita terdahulu, orang-orang yang mengarang daripada kitab maulid. Dari maulid yang pertama disebut dengan Ad-Dibai, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai. Maulid yang kedua Al-Barjanji, dan maulid Syaraful Anam, dan maulid Simtud Durar, dan maulid Ad-Diya'ul Lami', dan maulid Al-Ahzab. Ulama-ulama terdahulu tatkala mengarang itu kitab-kitab maulid, dia punya hati, dia punya cinta kepada Nabi Muhammad, kecintaan yang betul-betul dengan kebenaran. Bahkan Pak, Bu, ketika Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai sedang mengarang ini kitab maulid, beliau sedang dalam perjalanan untuk berangkat haji. Sekali orang yang dibawa oleh beliau, kurang lebih terdapat 2000 orang, terdapat satu anak yang masih kecil, dirinya belum balik, akan tetapi hikmah yang bisa diambil, kecintaan, mahabbah kepada baginda Nabi besar Muhammad di dalam hatinya begitu sangat pekat. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika si anak tersebut datang kepada Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai meminta izin untuk berangkat pergi ke Madinah berziarah ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai tidaklah memberikan izin, melainkan perjalanan tersebut jauh yang memakan waktu hampir 2 bulan lamanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika anak tersebut sampai di kota Madinah, dalam jangka waktu 2 bulan enggak makan, enggak minum, perutnya enggak diisi dengan makanan, dahaganya tidak diisi dengan minuman. Akan tetapi ketika dia sampai di kota Madinah, yang dimana anak tersebut langsung berbondong-bondong lari ke makamnya baginda Nabi Muhammad dengan penuh air mata. Karena apa? Karena merindukan akan perjumpaan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Akan tetapi Bu, Pak, banyak orang zaman sekarang mengadakan acara maulid hanya sekedar perayaan saja. Betul? 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 Pak, Bu, berapa banyak anak muda kita datang acara maulid dengan wanita yang bukan muhrimnya. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Berapa banyak kaum muda mudi berangkat acara maulid dengan laki-laki yang bukan muhrim, dengan perempuan yang bukan muhrim, dirinya mengharapkan syafaat daripada Nabi Muhammad, melainkan orang tersebut akan mendapatkan laknat daripada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad. Berapa banyak orang yang hadir acara maulid, ketika nama Nabi Muhammad disebutkan, dia punya lisan tidak bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, dikisahkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau sedang menjahit. Ketika beliau sedang menjahit, beliau memakai daripada lampu. Lampu tersebut hanya dari api, yang dimana ketika ketebas daripada angin yang begitu sangat kencang, maka lampu tersebut akan padam. Di waktu itu baginda Nabi sedang mengerjakan ibadah kepada Allah, sedang mengerjakan sholat kepada Allah, beribadah yang tidak ada hentinya. Ketika baginda Nabi Muhammad keluar daripada rumah, ketika Nabi keluar daripada kamarnya, ketika Nabi keluar daripada tempat peribadahannya, beliau punya wajah memancarkan cahaya, yang cahaya tersebut menyinari daripada penuhnya rumah tersebut. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Sayyidatina Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, sungguh celaka bagi orang yang tidak dapat memandangmu nanti. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Ya Aisyah, sesungguhnya terdapat daripada umatku ini yang dimana disebutkan nama aku, dirinya enggan bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nabi besar Muhammad.
Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, orang itu kalau dirinya, kupingnya ngedenger nama Nabi Muhammad disebut, maka hendaknya dia mengucapkan sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Agar apa? Agar nanti kita kelak di yaumil kiamah akan bisa memandang wajahnya baginda Nabi besar Muhammad. Dan bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, sedikit saya ingin mengingatkan peringatan acara maulid ini, berkumpulnya kita di tempat ini, duduknya kita di tempat ini, tidaklah lain dan tidaklah bukan, ini adalah salah satu hidayah, inayah, hidayah petunjuk daripada Allah. Inayah adalah pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah kitab Al-Imam Sya'rani, dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, beliau mengkisahkan ada beberapa malam, kurang lebih ada 3 malam yang itu mulia di hadapan Allah. Malam apa? Yang pertama dikatakan malam ketika dilahirkan baginda Nabi besar Muhammad. Kenapa malam kelahiran Nabi Muhammad mulia? Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai dalam kitab maulidnya. Ketika Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad mau lahir, itu Allah manggil malaikat. Kata Allah begini, ya malaikati nadi fi sairil mahluqat, wahai malaikatku, panggillah daripada hamba-hambaku, makhluk-makhlukku yang berada di atas langit maupun di bawah bumi. Sesungguhnya di malam ini akan dikeluarkan cahaya yang telah aku simpan-simpan, cahaya yang telah aku rahasiakan. Di malam ini sudah dipindahkan ke dalam perut wanita yang salihah, dan di malam ini pula akan dilahirkan ke alam dunia. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, tatkala Nabi Muhammad lahir, itu malam seperti bukannya malam. Karena apa? Karena Allah menjadikan seluruh langitnya Allah penuh dengan cahaya. Bahkan dikatakan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, wa amla'ul kaunan nura, seluruh langitnya Allah dipenuhi cahaya ketika baginda Nabi besar Muhammad dilahirkan ke alam dunia. Lalu ibu yang dimuliakan oleh Allah, bapak yang dirahmati oleh Allah, tadi kita membaca dalam kitab maulid tersebut, ketika kita sedang berkumpul, ketika sudah berada di fase terakhir dalam pembacaan maulid, kita semuanya berdiri berjamaah. Betul. Itu ada satu pekerjaan yang kita kerjakan di dalam pembacaan maulid yang disebut mahlul apa bu? Mahlul qiyam bu. Sebelum mahlul qiyam ada kalimat, ada zikir yang dibaca. Apa zikirnya? Subhanallah walham wala ha illallah wallah. Ibu bapak, ketika Nabi Muhammad lahir, itu malaikat semuanya berseru mengucapkan tahlil, tahmid, tasbih. Kemuliaan Nabi Muhammad kagak ada duanya. Betul. Cuman bu, Habib kadang sedih bu, sedih ngelihat pemuda-pemudi kita hadir acara maulid di mana-mana tempat, ramai berbondong-bondong. Betul. Syariatnya Nabi ditinggalin. Betul kagak bu? Betul kagak pak? Berapa banyak orang zaman sekarang bodoh, nggak kenal syariat Nabi Muhammad, umurnya udah tua, nggak bisa baca Al-Quran, ngelupain apa yang telah dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Bapak ibu yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, peringatan maulid ini jangan sampai menjadi sekedar peringatan saja bu, pak. Kata ulama, Allah iza taqbal amal wa ibadah falyamal amalan soleh ba'dah. Allah itu pak, Allah itu bu, kalau terima amalan soleh hambanya, Allah itu ngeridoin, merestui bagi hambanya untuk mengamalkan amalan soleh setelahnya. Maknanya apa? Ini malam kita kumpul dalam peringatan maulid Nabi, besok pulang ke rumah subuh jangan sampai kesiangan. Betul pak. Assalamualaikum pak. Sehat pak. Ngopi apa?
Ngaji apa ngaji? Ngaji jangan iba. Ngaji jangan. Pak kan kita kumpul baca maulid Pak ya. Kan duduk bareng Pak ya. Buya buya. Oi. Besok sholat subuh jangan sampai kesiangan Bu ya. Ibu ya. Bapak-bapaknya juga ingetin Bu ya. Kalau misalkan kesiangan siram pakai air keras Ibu ya. Gak apa-apa biar pada melepuh mukanya Ibu ya. Bapak kalau andaikan kita punya rumah kebakaran, bapak, kita punya suami, anak, keturunan kita lagi tidur dengan sangat gelap. Tapi di malam itu Allah kasih musibah. Gak usah jauh-jauh rumah kita kebakaran. Itu kira-kira kumaha Bu, anak bapak dibangunin kagak? Dibangunin kagak Bu? Apa biarin kebakar baik begitu? Bakal dibangunin. Karena apa? Karena kita kasihan. Kita bakal menjadi janda. Kita nggak bakal ketinggalan sama kita punya suami sama punya anak. Kita cuma menyelamatkan keluarga kita daripada api dunia. Sedangkan Allah itu bakal ngebakar kita dengan api neraka. Bapak lagi dulu ada satu ulama. Ini ulama ini namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim daripada manakibnya itu, beliau kalau sholat subuh selama 40 tahun itu pakai wudunya sholat isya. Ini andaikan ini kota Inat, kota Geruduk ini kota Inat, kampung Geruduk ini kampung Inat, itu sekampung Geruduk Syekh Abu Bakar bin Salim keliling ngidupin air, menuhin air. Lagi dulu kagak ada sanyo, lagi dulu kagak ada keran, lagi dulu cuman timbaan. Betul kagak? Ini Syekh Abu Bakar bin Salim kerjakan selama 40 tahun. Beliau kerjakan untuk memenuhi daripada air yang terdapat di kampung tersebut, dan beliau mengerjakan sholat subuh dengan menggunakan wudhu sholat isya selama 40 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, berapa banyak umat kita di zaman sekarang, keluarga kita, tetangga kita, anak-anak kita, yang dimana menyepelekan akan syariat yang dibawakan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Mereka hadir maulid, mereka bersolawat, mereka meminta syafaat, akan tetapi ibadah, sholat, 5 waktu ditinggalkan oleh dirinya. Pak, Bu, Habib cuma ngingetin di malam, jangan sampai ini acara cuman sekedar perayaan doang. Jangan sampai Pak, Bu. Sebab kita mah mulia, demi Allah kita mah mulia Bu, Pak. Kita ini selaku umatnya Nabi Muhammad mulia. Kalau pakai ayat Al-Quran berat, gak bakal kuat kita mah. Cuman cukup aja baca tuh kitab Nasoihul Ibad karangan Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, disyarahin sama Syekh Nawawi bin Umar Banten. Dalam kitab itu Bu, kitab itu tuh Al-Imam Ibn Hajar menjelaskan, mengkisahkan ada berapa? Ada 3 kecemburuan Nabi Adam kepada umatnya Nabi Muhammad. Cemburu yang pertama, Nabi Adam makan buah khuldi, dihukum sama Allah, diturunin dari sor. Betul Bu ya? Diturunin dari sor ke alam dunia. Pertama, Nabi Adam cemburu amat umatnya Nabi Muhammad karena apa? Pertama, Nabi Adam makan buah khuldi, diturunkan ke alam dunia. Cuman Nabi Adam diturunkan di India, Siti Hawa istrinya diturunkan di Jeddah. Zaman dulu kagak ada pesawat Pak. Zaman dulu kagak ada namanya mobil. Nabi Adam alaihissalatu wassalam ngelakuin satu kesalahan. Beliau dipisahkan sama istrinya, sama keluarganya, orang yang paling dicinta sama dirinya. Bayangkan kalau andaikan Pak, Bu, andaikan kita umat di akhir zaman diberikan pelajaran seperti Allah memberikan pelajaran kepada Nabi Adam, kacau hidup kita. Betul Bu, cakap-cakap budeng Bu. Ibu ngebohong sama suami, misalnya ambil kreditan kerudungan per hari 30, harganya 1 juta. Kerudungnya ada emasnya kan 2 gram. Betul kagak?
Ditanya sama suami, jawabannya kagak, saya mah kagak ambil kerudungan. Terus pas besok pagi dibangun ibu ada di Afrika, mau gitu bu? Bu, budak, tong entah. Dengar kagak bu? Andaikan, ini cuma berpikir aja kita, andaikan Allah ngasih pelajaran pas gitu kumaha? Ditolol. Gak lu ngelakuin maksiat baik, goblok. Bego lu tolol ji. Gedek juga mah. Hati lu sholat ditinggalin. Ngomongin orang merajin sholawat mah kagak, betul kagak? Betul kagak? Tolol. Ji bener kagak? Nabi Adam makan buah khulid diturunin dari surga, lu bego lu. Nih laki-laki hadir maulid ya subuh mah ngegeblang. Apa? Pak, Pak, kopi apa? Ngaji tolol. Coba lu kagak sholat zuhur kemarin, terus dipisahin sama bini. Kata gampang kali nyari bini, mending ganteng dia susah hidupnya. Gue juga ngegablon, kerja kagak, bisa cuma tidur wae. Gedek banget sama lu. Betul kagak coba Pak? Mikir ngapa? Mikir gedek, tahu gedek kasih bu? Dongkol dalam hati pengen gede pakai hawanya. Kumaha coba? Allah kasih pelajaran kita kos Nabi Adam ji. Jauh kita punya bini, betul? Betul kagak? Pertama, Nabi Adam cemburu sama kita umat Nabi Muhammad ngelakuin maksiat banyak. Coba lihat kemarin yang kena gempa, tsunami, rata-rata tuh umat Islam, betul kagak? Betul kagak? Coba itu kumaha. Itu andaikan kita dikasih begitu sama Allah, kumaha ya Allah ya Rabbi. Allah masih baik, kitanya baik pada jahat sama Allah, betul kagak? Kedua nih, Pak, kedua. Nabi Adam cemburu sama kita, ngapa? Tobat 450 tahun, tobatnya kagak diterima. Bu, Nabi Adam tobat 450, tobat kagak diterima. Pas nyampe Mekah baru diterima. Itu pun ngomong sama Allah begini, Ilahi bihaqi Muhammadin ighfir dzunubi. Wahai Allah, dengan kemuliaan keagungan Nabi Muhammad, ampunin saya punya dosa. Begitu kata Nabi Adam. Udah begitu kata Allah dijawab, Adam, kaifa arafta Muhammad walam akhlaquhu? Adam, lu bagaimana ceritanya bisa tahu kemuliaan keagungan Muhammad sedangkan aku belum nyitain dirinya? Udah begitu kata Nabi Adam apa? Wahai Allah, ketika saya sujud kepadamu, rafa'tu ra'si, aku mengangkat, aku punya kepala, wa ra'aitu ala gawa'imil arsy maktubun kalimat la ilaha illallah Muhammadar. Wahai Allah, pas saya lagi sujud, saya ngangkat kepala, saya ngelihat di setiap tiang-tiang surga itu tertulis kalimatnya apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai Allah, kamu tidak akan menyandingkan nama makhluk dengan namamu, terkecuali makhluk tersebut mulia di hadapanmu. Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu, tobat 450 tahun Ibrahim masih gampang. Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, karuniakan kepadaku anak-anak yang soleh, keturunan yang soleha. Anak-anak kita zaman sekarang Pak, Bu, gak usah nunggu namanya nikah, betul kagak? Betul kagak Bu? Anak-anak kita gak usah nunggu nikah. Anak-anak kita kagak usah nunggu nikah, udah hamil di luar nikah. Naudzubillahimin. Gara-gara apa? Gara-gara pacar. Tuh Bu, Pak, makanya Habib cuma ngomong jangan sampai hadir maulid sama laki-laki yang bukan muhrimnya. Pak ya Bu ya. Bu, jaga ngapa anak kita jangan pernah hadir acara maulid dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Berabe urusannya, ntar pas dia hamil yang malu keluar. Dan ketika ada seorang perempuan hamil di luar nikah, wal iyadzubillah, naudzubillah min dzalik, 7 rumah dari depan, 7 rumah dari belakang, 7 rumah dari kanan, dari kiri, itu bakal mendapatkan laknat daripada Allah. Naudzubillah min. Makanya perempuan jangan terlalu murahan. Paham begitu? Gampang dibaperin, tinggal pas lagi sayang-sayangnya, betul? Betul kagak? Wala Muhammad. Bapak Ibu, ini ingat kedua nih, kemuliaan Nabi Muhammad, kemuliaan umat Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad, kemuliaan umatnya karena Nabi Muhammad.
Itu Nabi Adam taubat 450 tahun Pak, Masya Allah, kagak diterima. Yang ketiga terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah daripada surga dalam keadaan dirinya tidak memakai satu helai benang pun di badannya. Dalam artian Nabi Adam itu turun dalam keadaan uryan telanjang. Ibu bapak, kalau andaikan ada masyarakat geruduk dikasih pelajaran ke Nabi Adam, tiap hari banyak nggak kita ngeliat orang telanjang? Woi, kita nggak bohong sama suami terus tiba-tiba Allah telanjangin kumaha? Cakep juga gak apa-apa, jelek, hidup lagi najis juga, pating salana. Betul nggak Pak? Betul nggak? Itu najis, batingnya salah. Ini kami tebang baik. Betul nggak Bu? Betul kakak? Betul kakak? Makanya dididik tuh anak kita Bu Pak. Ini bocah-bocah kayak begini pasukan bodrexin nih ya. Katanya kayak ini lampir. Kerja. Ini pasukan bodrexin ya. Recehan Islam. Kalau mau ulit, mau bendera segede alem buam reng. Betul kakak? Makhlukiyam rame ke depan, pas habis makhlukiyam mojok di belakang, nasi kebuli ke depan, betul, habis makan cuci tangan, tak, maju lagi ke depan, bang saya belum makan, betul kagak? Begini umatnya siapa tahu lah, aku gedek biasa, betul nggak Bu? Najis lalana. Ini ajar ini Bu nih pasukan bodrexin ya, kerajaan Islam nih, suruh nutup aurat, suruh nutup. Kadang itu tetangga kita, adik kita, ipar kita, saudara-saudari kita begitu, dia itu di umur 3, 4, 5, 6 tahun sering dipakein pakaian sama emaknya yang keteknya kemana-mana. Betul kagak? Betul kagak? Mohon maaf, bukan Habib jorok, mohon maaf demi Allah, mohon maaf. Kadang itu kalau kita ngelihat lagi bawa motor di jalan-jalan begitu, ngelihat kadang-kadang ada ya, namanya anak kecil begitu, kalau cuma pakai cangcut doang, mohon maaf ini mah. Betul kagak? Betul kagak? Wajar, karena apa? Karena masih kecilnya nggak diajarin sama emak bapaknya buat tutup aurat. Betul kagak? Udah gedenya ngebuka auratnya buat laki-laki yang bukan moh. Ceritanya begini Bu, Habib baru pulang ceramah dari Belaraja Barat. Kalau nggak salah tuh malam minggu, Habib ceramah sama Habib punya abang Pak Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attos. Pas Habib lagi berangkat, pulang Habib lewat Jambu, tahu Jambu Pak? Daun, sana daun, tahu nggak Pak? Yaman ke sana dikit. Pas lewat Habib pulang, itu Habib ngeliat ada 2 pasangan, cewek cowok, cowok cewek, naik motor. Ini jam 1:30, tengah jalanan. Udah begitu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gede gitu. Amit-amit teman baik. Ada kira-kira orang geruduk kayak begitu ada? Ada kira-kira? Wah, alhamdulillah orang geruduk mah soleh-soleha semua, amin. Paling banyak orang sepatan. Orang sepatan paling banyak pindahan dari geruduk. Salam Muhammad. Lanjut enggak? Lanjut enggak? Pelebah kagak? Tak tahu lalu juga orang Sunda nggak tahu mah. Ego lu. Pelebah di pertengahan jalan, Habib lewat ini tengah 2 bujur lah buneng. Yang perempuannya pakai kerudungan syar'i, yang panjangnya 300 meter. Nah terus laki-lakinya yang pakai pecinya 30 meter ke atas. Najis malah anak. Betul kagak? Banyak tuh kayak begitu tuh. Udah begitu pas Habib lewat, Habib sama anak Habro, satu namanya Bukhari, mudah-mudahan sehat Bukhari. Udah begitu pas lagi lewat kata Habib, kayak orang mos-mosan gimana sih? Begitu tuh Bapak, ngerti kali ya Bu, ngerti lah. Oh, Allah Muhammad. Pak ngerti kakak? Kalau ibu-ibu mah harus dilembutin, Habib belum punya bini soalnya. Bini-bini juga bantah juga masih berjaga gua. Kira-kira kalau ada yang mau sama silakan gitu buat bini kedua, ketiga.
bukan begitu, bukan kita pertanda kagak laku, bukan. Belum ada wanita yang cocok buat nemenin. Wajar, jadwalnya padat kan kita mah. Oh, ini aja yang ketiga Pak Bu, besok pagi ke BSD Habib, malamnya 2 tempat lagi. Coba ya, sekali ngomong ceramah 1,5 juta, 2 juta, cakap enggak tuh? Allah Muhammad. Udah begitu, naik mobil nih, Habib buka kaca depan. Tolol nih, tata rasa terus, gue sampah sama gue lu, gue kedeg sama lu, tata rasa terusan baik, pas Habib lewat. Ngapain lu? Terus ketakutan gitu. Oh iya, kagak Pak Habib sih kagak ngapa-ngapa ji, ngoyos tah. Terus soalnya pas ngeliat muka si ceweknya cakep mah Masya Allah begitu. Ya kan namanya cakep mah nggak tolak ukuran, betul. Najis ya. Bating salah anak. Itu cabe-cabean syari. Kalau misalkan berangkat 3, 1 motor boncengannya 3. Ini motornya bagus ya kagak. Ini begini nih, karena bapak emaknya tolol, kagak ngajarin agama sama anaknya. Bapak emaknya cuma bisa nyekolahin SD, SMP, SMA, S1, S2 kalau punya duit itu juga. Kalau kagak masuk pabrik akong. Betul kagak? Bapak Ibu, orang zaman sekarang ini dia punya pikiran terkontaminasi dengan dunia, nyekolahin anak demi keuntungan dirinya. Bahkan Nabi katakan, inna mimma yalhaqaunal mu'min min amalih hasanah min ba'da mautih sab'ah. Orang mukmin sejati dia mati, dia bakal meninggalkan 7 tabungan. Tabungan yang pertama, auladun soleha taroka, meninggalkan anak yang soleh-soleha. Anak ditinggalin babanya, emaknya, udah bisa ngedoain. Anak tinggalin babanya, emaknya lagi ngaji alfiah sama ustadz. Itu andaikan bapak emaknya lagi diazab dalam kubur, Allah bakal berhentiin. Karena apa? Karena meninggalkan anak yang Pak, saya cuma berpesan sama bapak semuanya, biarin Pak, kita mah bego Pak, yang penting anak jangan sampai bego. Betul. Kalau kata guru Habib Ali bin Alwi bin Husain bin Thohir, beliau pernah bilang begini, wakafin anak kita 1 buat ngaji di pondok pesantren, buat ngobong, setidaknya dia bisa ngedoain orang tuanya. Jangan dimasukin sekolah negeri. Masukin sekolah negeri mau dibuat ayam negeri, nggak cocok. Ujung-ujungnya mau pabrik lagi. Betul kagak? Pak, alhamdulillah sedikit cerita. Habib punya orang tua udah meninggal kemarin. Alhamdulillah Habib cuma lulusan SMP, putus sekolah karena dikirim ke Yaman, belajar dari 2009 akhir sampai 2014. Alhamdulillah modelnya kayak begini. Itu orang tua bakal seneng dunia akhirat demi Allah. Kenapa? Karena meninggalkan anak soleh. Anak yang soleh ketika dia duduk di majelis ilmu itu udah termasuk baktinya dirinya kepada orang tuanya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bahkan Nabi Muhammad Bu itu ngajar Siti Fatimah. Pernah satu masa Siti Fatimah pakai kalungnya terbuat dari perak. Itu apa? Dalam sebuah riwayat, dalam kitabnya Syekh Ramadan Al-Bauti, dalam kitab tarikhnya, itu Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jangan sampai Fatimah masuk neraka. Gara-gara apa? Gara-gara pakai kalung yang terbuat daripada perak. Akhirnya ketika Fatimah tahu Nabi Muhammad berdoa, kalungnya dicopot. Udah beres dicopot, dikasih ke orang yang minta-minta, dijual ke pasar, dikasih duitnya buat dirinya. Nabi datang dalam keadaan bahagia, senang, gembira. Nabi ngangkat tangannya, apa? Alhamdulillah yang telah mengeluarkan Fatimah daripada api neraka. Itu pendidikan baginda Nabi besar Muhammad kepada anak-anaknya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pesan Habib yang kedua, jangan lupa kita untuk mendidik anak-anak kita dalam permasalahan agama, karena kemanfaatan itu buat diri kita. Lalu Ibu, Bapak, yang terakhir Habib mau ngasih tahu, Pak, Bu, nih udah hadir maulid, kumpul malam-malam kita di tempat ini. Betul pesan Habib cuma satu, sunnah, akhlak, syariat Nabi Muhammad jangan diting dan
bagi anak-anak yang masih muda-mudi, jangan lupa untuk nuntut ilmu dimanapun dan kapanpun. Itulah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Jangan kita hadir acara maulid tapi kesannya nggak ada, pulang nggak bawa apa-apa. Pak, Bu yang dimuliakan oleh Allah, demi Allah Nabi Muhammad ini mulia dan kita kecipratan kemuliaannya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak usah jauh-jauh, kita nih yang kumpul baca solawat, itu orang yang baca solawat sekali dirinya baca solawat. Pernah ada satu sahabat Syekh Abdurrahman bin Auf, itu Sayyidina Syekh Abdurrahman bin Auf masuk dalam satu ladang korma, Nabi tiba-tiba sujud. Ketika Nabi sujud dibangunin sama Abdurrahman ibnu Auf. Ketika dibangunin, ketika itu Nabi nanya sama Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, malakum, ada apa wahai Abdurrahman? Ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini Abdurrahman mengatakan, wahai Rasulullah, aku takut engkau telah meninggal. Apa kata Nabi? Wahai Abdurrahman, tidak, aku tadi sujud melainkan datang satu utusan Allah memberitahukan kepada aku, ya Muhammad, man shalla alaihi wahida sallallahu biha asyara. Wahai Muhammad, siapa orang yang bersalawat kepadamu satu kali saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya sebanyak 10 kali. Dan di sini dikatakan juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, oleh Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari dalam mengomentari ataupun menafsirkan ini hadis al-Qudsi. Apa kata Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari? Beliau mengatakan, seandainya orang umur 70-80 tahun ibadah sama Allah dan satu waktu Allah membalas sholawat yang kita ucapkan ke atas Nabi Muhammad, maka satu sholawat tersebut lebih mulia daripada umur kita 80 tahun. Mengapa? Karena Allah akan membalas kepada kita sesuai zatnya, sesuai Tuhan semesta alam, Sang Rabbal Alamin. Mungkin yang pertama daripada ke-10 tersebut, Allah mengampunkan dosa kita, Allah sehatin badan kita, Allah panjangin umur kita, murahin rezeki kita. Apa-apa yang kita minta, apa-apa yang kita ngangkat tangan kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad, Allah kabulkan setiap hajat kita. Itu kata Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, lebih mulia orang yang baca sholawat ketimbang dirinya itu ibadah 80 tahun kepada Allah Subhanahu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dengan peringatan maulid, berkumpul kita duduk bersama dalam mengingat baginda Nabi Muhammad SAW, janganlah kita tinggalkan sunnah, janganlah kita tinggalkan sholawat, janganlah kita tinggalkan akhlaknya baginda Nabi. Bahkan dikatakan oleh Syekh Habib Bakar bin Salim, beliau mengatakan anna muhafadhah ala sunnah hiya usulin najahul iman. Orang itu yang mengamalkan sunnah akan mendapatkan pangkal keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak, Bu, ayo galakin deh tuh, hidupin deh tuh di keluarga kita, orang-orang terdekat dengan kita, untuk senantiasa mengamalkan sunnahnya baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan perkumpulan ini Allah berkahi bagi kita semuanya, Allah sehatin bagi kita semuanya, dan semoga kita bangun bubar dari majelis ini, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu, terakhir Habib mau ngundang sama Bapak Ibu buat besok Minggu depan. Ini malam Minggu acara di sini, malam Minggu depan acara di kediaman Habib, tanggal 4 dan 5 Januari, Jumat malam Sabtu malam Minggu. Habib buat acara di rumah 2 hari 2 malam, Jumat malam Sabtu ngehol, Sabtu malam Minggu acara tablik akbar, malam intinya malam Minggu. Habib mengundang Bapak Ibu untuk bersama-sama menghadiri peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad. Insya Allah akan didatangkan daripada para alimul ulama dari dalam dan luar negeri. Semoga Allah meridhoi bagi kita semuanya untuk kita melangkahkan ke dalam tempat-tempat kebaikan. Amin ya Rabbal. Dan terakhir kita persilahkan kepada guru mulia kita, abang tercinta, kakak tersayang Al-Habib Abdullah Ibnu Muhsin Ibnu Husain bin Abdullah bin Muhsin Maula Kramat Empang Bogor Al-Attas untuk memimpin doa bagi kita semuanya. Beliau salah satu Habib punya guru, abang khalifah daripada Majelis Taklim An-Nur Cadas, dan beliau adalah cucu daripada
Al Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, Keramat Kempang Bogor. Pak Bu angkat tangannya ya. Ya. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya farizal ham ya kasibal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Ya farizal ham ya kasibal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Ya farizal ham ya kasibal gham ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Ya amanal khaifin najina mimman nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimman nakhaf. Birahmatika ya arhamar rahimin. Bihaqi sayyidina walad yaknan walikul nafsu salih. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yalqabil al-Fatihah. آمين آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دوام يا سبحانه به السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya sebagai ketua acara menyampaikan terima kasih atas segala perhatiannya dan juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata dari saya, belum bagi penonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توسلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الله